Battle. Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Pantas saja murtad. Ada seorang saudara kita yang mengartikan firman Tuhan menurut caranya dan keinginannya sendiri. Dia katakan demikian, akan datang seorang penolong yang lain, dan penolong yang lain itu seorang yang dipenuhi roh kebenaran. Benarkah demikian? Jelas tidak benar. Baca ayatnya saja salah, bagaimana bisa memahami dengan benar? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, inilah yang membuat saudara kita jadi tersesat atau murtad, karena merubah firman, mengartikan menurut keinginannya sendiri. Alkitab katakan roh kebenaran, bukan seorang yang dipenuhi roh kebenaran. Kesalahan baca bisa jadi salah pengertian, salah memahami akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, roh kebenaran adalah roh Tuhan. Ayat ini jelas huruf R pada roh adalah huruf besar. Tidak ada seorang manusia pun yang benar selain dibenarkan oleh Allah. Roma 5 ayat 9. Yang ketiga, tidak ada roh kebenaran atau Roh Kudus pada orang yang belum percaya Yesus. Sebab jika ada, roh itu akan bersaksi, Yesus itu Tuhan. Orang itu akan mengaku, Yesus Kristus Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Yang keempat, coba selidiki dan cari tahu orang yang dianggap penolong, bagaimana hidupnya. Adakah hidupnya benar di hadapan Tuhan? Jika hidupnya tidak benar, bagaimana dia dapat membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan? Ya, silakan pelajari dan selidiki dan jujur dengan hati. Adakah teladan kebenaran di dalam hidupnya dan bagaimana hidupnya di hadapan Tuhan? Silakan jawab dengan jujur. Yang kelima, kesukaan iblis adalah memutarbalikkan firman Tuhan dengan dustanya. Iblis menggunakan firman Tuhan untuk menyesatkan manusia. Iblis menipu manusia dengan merubah kebenaran firman-Nya. Roh kebenaran dirubah jadi seorang yang dipenuhi roh kebenaran. Sama seperti iblis menggoda Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal firman Tuhan jelas, jika kamu makan buah itu, buah yang ada di tengah-tengah pohon, kamu akan mati. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, sekali-kali tidak apa-apa, tidak dosa, tidak akan membawa kepada kematian. Begitulah rayuan dan tipuan si iblis. Yang keenam, inilah yang disebut murtad menurut Alkitab, meninggalkan imannya kepada Kristus dan berpaling kepada Tuhan yang lain. Tuhan palsu. Masihkah mau dibilang cerdas? Orang yang cerdas tidak akan mudah untuk dibohongin ataupun ditipu oleh iblis dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang ketujuh, Ibrani 10 ayat 35-39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Di sini pesan Tuhan jelas, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit, waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada.
tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Demikian firman Tuhan. Ayat ini pernah saya bahas juga tentang siapa itu roh kebenaran. Roh kebenaran bukanlah manusia atau yang diperkirakan, prasangka belaka oleh saudara kita sebagai nabinya. Jelas itu tidak benar. Tidak ada seorang manusia yang dapat menyertai orang yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, dia sendiri mati dan tidak hidup, bagaimana bisa menyertai orang yang hidup? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus mengasihimu.